Selamat datang di channel Star Story Sobat. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari manhwa berjudul Magic Emperor. Jangan lupa siapkan cemilan dan kopi kalian karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Api biru menyala di dahi dengan garis ungu berkedip di dalamnya. Kemudian kabut hitam menyelimuti mereka semua sebagai keempat cahaya merah kilin menyelimuti mereka seperti tungku untuk membuat mereka bergabung. Saat mereka bergabung, aura yang mengerikan dilepaskan. Panas yang membakar dari api emas berada tepat di atas Sufan. Kekuatannya begitu besar hingga membuat rambut putih Sufan menjadi layu. Luar riak menyebar dari dahi naga saat itu juga dan menampakkan nyala api hitam dengan garis-garis ungu berkedip. Kekuatannya sangatlah besar hingga mampu menyapu segala yang ada di hadapannya. Semburan api Yelin bertemu dengan lawan yang sepadan. Api itu bahkan tidak bisa mencapai Sufan. Namun, efek dari kekuatan itu berdampak pada tubuh Sufan itu sendiri. Ia memuntahkan cairan merah dari mulutnya dan gemetaran. Serangan terkuat dari Yelin yang berhasil dihentikan Sufan membuat dirinya tercengang dan tidak percaya. Ia berpikir jika api hitam itu benar-benar telah menekan jiwa naga Yelin dan bahkan membuatnya kesulitan untuk mendekatinya. Ia sampai bertanya-tanya dengan apa sebenarnya makhluk mengerikan yang akan Sufan keluarkan. Penonton yang menyaksikan gambar dari layar nampak memudar dan menjadi statis. Para penjaga gerbang terus-menerus memberi isyarat untuk mengubah sudut untuk memulihkan sinyal. Namun masalahnya, gambar itu sangat jauh dari tempat pertarungan. Ketika gambar akhirnya stabil, mereka menonton dari jarak 3 mil dan nampak di sana hanyalah 2 titik yang berdiri diam, sementara semburan api yang menyilaukan dan api hitam di dahi naga saling bertabrakan. Kedua Supreme heran dan Baime menanyakan kepada salah satu tetua tentang apa yang sedang terjadi, mengapa gambarnya begitu jauh. Salah satu dari mereka membungkuk mengatakan jika formasi pengawasan di sekitar mereka rusak dan terganggu, satu-satunya yang masih bekerja ada 5 li dari sini. Baime pun terkejut, tidak percaya jika semua susunan pemantau di lembah yang dipasang dengan batu suci sudah dihancurkan. Bahkan ketika keduanya bertarung satu sama lain dulu, ia tidak bisa menghancurkannya. Hairan juga berpikir sama. Ia mengatakan jangan bilang kalau gelombang kejut dari pertarungan mereka saja sudah cukup untuk merusak susunan pemantau, bahkan kita tidak bisa melakukan itu dulu. Ia tidak pernah menyangka jika ria hitam itu bisa menghancurkan batu suci. Ini tidak pernah terjadi. Tidak peduli beberapa kali api biru atau api emas berbenturan, namun itu terjadi dengan api hitam. Itu berarti api hitam ini lebih kuat dari 2 api lainnya, sebuah eksistensi yang sangat menakutkan. Mereka pun bertanya-tanya apakah Sufan bisa mengendalikan kekuatan seperti itu. Melihat Sufan gemetaran dan memuntahkan darah, Yang Mulia Baime tegang dan mendapatkan jawabannya. Ia berpikir jika jurus ini adalah sebuah teknik yang mempertaruhkan nyawa seseorang, hanya layak dilakukan jika kau ingin yang lain mati. Itu bahkan lebih jauh dari Yelin membakar jiwanya. Jika langkah Sufan gagal, jiwanya akan ikut terbakar. Jika dia berhasil, maka Yelin dalam bentuk gabungan jiwa dan raganya akan terpanggang. Seseorang pasti akan mati di sini. Heran yang menyadari itu langsung bereaksi. Dengan jentikan tangan, cahaya api hitam menyala. Di sisi lain, sebuah terowongan putih muncul. Heran melewatinya dan memasuki lembah. Sufan menyentikkan jari. Api guntur hitam kecil yang menyambar seperti kilat. Api itu memasuki api Yelin dan kemudian meledak menjadi hilang. Namun api itu terus menyala tepat menuju ke arah Yelin. Hal itu sontak membuat Yelin terkejut, tidak percaya jika api emasnya tak berkutik di hadapan api hitam itu. Yelin menyadari bahwa makhluk itu sangat mematikan, tidak peduli seberapa kecilnya itu. Yelin pada akhirnya pun memutuskan untuk mundur. Ia basah kuyup oleh keringatnya sendiri. Dia bergegas membuat api keemasan dengan jiwanya yang menyelimutinya, membentuk sebuah penghalang api yang menyilaukan dan membuatnya sangat pucat. Ia tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya kobaran apinya. Meski begitu, dia tahu api petir yang kecil itu pasti lebih parah dari yang ia duga. Yelin menggertakkan giginya, tapi tubuhnya terus bergetar. Wushingshu dipenuhi dengan kekhawatiran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat adik laki-lakinya begitu ketakutan. Baime yang melihat itu ikut tercengang saat api emas Yelin hilang dalam sekejap. Api petir itu bahkan lebih kuat dari yang ia kira. Buah suara yang tajam terdengar memasuki telinga orang-orang dan nyala petir tepat mengarah ke Yelin, menghancurkan ruang angkasa dalam perjalanannya. Sufan menatap sambil tersenyum. Baime mengerutkan keningnya karena khawatir. Ia mengatakan apa yang membuat si tua bangka itu begitu lama. Tak ada yang lebih panik daripada Yelin yang harus menghadapi api petir itu.
itu, wajahnya berkeringat dingin. Ia gemetar saat menatap api petir yang mematikan. Api keemasan di sekelilingnya telah terpadamkan. Semua kekuatannya kini ia fokuskan untuk pertahanan. Dia telah memberikan semua yang dia miliki dan sekarang dia sudah pucat. Namun hal itu tidak membantunya. Ia merasa bahwa hal ini tidak cukup dalam masalah hidup dan mati. Keduanya pun mengeluarkan tenaga terakhir mereka. Hasil akan ditentukan dalam pertarungan terakhir ini. Keduanya nampak serius dan menunggu ini berakhir. Ledakan yang sangat keras menghancurkan dinding pertahanan api Yelin. Dia bergetar karena serangan itu dan memuntahkan darah, tetapi dia tetap menatap ke depan dengan penuh ketakutan. Wu Xingsu berteriak, namun ia sadar bahwa itu tidak ada gunanya. Dia tidak akan bisa membantu bahkan jika dirinya sampai di sana. Yang lain pun juga nampak tegang. Bai Mei mengerutkan keningnya lebih keras. Hanya Zufan yang menyeringai jahat, matanya berbinar-binar karena gembira. Sebuah suara tua memberi isyarat pada kemunculan cakar naga yang samar, meraih api guntur dan menghentikannya untuk menusuk Yelin. Api petir berhenti di tempat dan Yelin akhirnya bisa bernafas lega. Zufan mengerutkan kening dan melihat seorang pria tua mendekat. Orang-orang melihat dengan kaget. Mereka tidak menyangka jika Yang Mulia Heiran mencoba untuk menyelamatkan Yelin di sana. Akhirnya Bai Mei pun dapat menghela nafas atas keberhasilan Heiran. Zufan memelototi lelaki tua itu dengan suasana hati yang buruk. Ia berkata, "Supreme Heiran, apa maksudnya ini? Apa waktu pertarungannya sudah habis?" Heiran menggelengkan kepalanya mengatakan, "Jika pemenangnya sudah jelas, cukup sampai di sini." Zufan mengatakan, "Jika menurut aturan Double Dragon Gathering, kalau salah satu pihak menyerah atau tumbang, pertarungan selesai. Kau pasti lebih tahu dariku. Supreme, kita di depan banyak orang. Jangan bilang kau mau main di belakang layar. Apa kau tidak peduli dengan reputasi Double Dragon Manor?" Heiran berpikir jika Zufan sangat keras kepala. Dia sedang mengejekku soal larangan ikut bertarung waktu itu. Amarah Zufan berasal dari luka parah hewan peliharaannya. Tanpa penjelasan yang layak, api itu tidak akan padam. Heiran menatap Yelin dan mengatakan pada Yelin, "Hentikan saja nak, hadapilah fakta. Lagi pula kau sudah menang dengan diselamatkan." Yelin menoleh pada Zufan, namun dia tidak bisa membuka mulutnya. Ia berpikir jika sebagai pewaris binatang suci tidak ada kata menyerah, yang ada hanya bertarung sampai mati. Yelin mengatakan pada Zufan untuk menyerangnya lagi dengan tekniknya barusan. Kali ini ia tidak akan menghindar. Heiran menghela nafas mengatakan, "Dasar bocah keras kepala." Sebuah ledakan terdengar saat itu juga dan cakar Heiran yang menahan petir api meledak seketika. Petir api itu berkurang dan menghilang. Namun sepotong api hitam menyelinap masuk dan melesat ke arah Yelin dan masuk ke dalam tubuhnya pada saat itu juga. Ledakan datang satu demi satu, diikuti kilatan petir, membuat Yelin menyemburkan cairan merah yang cukup banyak. Ia benar-benar telah kalah. Yelin terjatuh dan itu mengejutkan semua orang. Tangan Heiran bergetar, wajahnya membeku. Meskipun api petir itu telah berada di bawah kendalinya, namun ia berhasil sedikit melarikan diri dan memasuki Yelin. Makhluk apa itu? Heiran melirik Zufan dengan ketakutan. Yelin yang sudah KO itu terjatuh ke tanah dan Wu Xingsu dengan sigap menangkapnya sebelum sampai ke tanah. Semua orang membicarakan tentang kehebatan Zufan. Kedua Supreme adalah yang terkuat di tanah barat dan tidak ada yang bisa mengambil nyawa di sekitar mereka kecuali mereka mengizinkannya. Bahkan Dan Kinshen pun tidak bisa melakukannya. Yang jelas kejadian ini membuat semua orang terkesima, bahkan kedua Supreme sekalipun. Zufan yang bahkan belum mencapai tahap petrol melepaskan makhluk hitam yang mengerikan. Kejadian itu dilihat semua orang. Ketika Exalted Heiran merasa memegang kendali, hal yang tidak terduga terjadi. Cakarnya terkalahkan dalam ledakan dan orang yang seharusnya dia selamatkan terkena dampaknya. Hal itu membuat seluruh penonton yang hadir di sana tercengang menggila. Yanmu yang melihat itu berkata, jika Zufan benar-benar gila, dia benar-benar melukai seseorang yang berada di bawah perlindungan Supreme di depan semua orang. Dan ini tidak pernah terjadi. Seluruh negeri barat akan mengenal namanya. Gelar nomor 1 tentu saja dia. Kerumunan orang mulai membicarakan satu sama lain dengan nada pelan. Seluruh tempat kejadian menjadi berisik. Semua terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Bai Mei yang berdiri di sana termenung sesaat. Bahkan dia merasa sulit untuk percaya dengan campur tangan orang tua itu masih akan berakhir seperti ini. Ia kemudian menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil, mengatakan, dengan seberapa cepat semuanya terjadi, tidak akan ada bedanya jika aku pergi ke sana juga. Yang harus disalahkan adalah api guntur yang aneh itu, karena benda itu mampu menghancurkan cakarnya. Pertanyaannya, sekarang apakah Yelin masih hidup?
Baimei memandang dengan khawatir karena ini adalah murid masa depannya nanti. Zufan melihat Yelin terjatuh dan tersenyum sangat senang. Kemudian ia muntah darah dan jatuh di samping Xiaoer, lemah dan pucat. Api guntur itu sangat kuat, tapi untuk menahan kekuatannya, tubuh Zufan harus membayarnya dengan mahal. Dia hanya berdiri dengan tekad yang kuat dan sekarang setelah itu berakhir, dia terjatuh. Heran mengetahui keadaannya itu, dia menyapa Wu Xingqiu dan menanyakan keadaan dari juniornya. Wu Xingqiu membungkuk berterima kasih atas perhatian Supreme Heran. Juniornya terluka parah tapi masih bernafas, harusnya dia baik-baik saja. Heran pun mengangguk dan kemudian mendengar Zufan menghela nafas sembari berkata, "Sial, pada akhirnya aku tetap tidak bisa menghabisinya. Semua gara-gara Pak Tua Jenggot Hitam itu yang menurunkan kekuatannya sampai 90%. Jika tidak, dia pasti sudah mati." Heran yang mendengar itu mengatakan, "Hei bocah, aku mendengarmu. Kau dan Yelin adalah bakat langka di wilayah barat. Kami tidak mau kalian berdua mati di sini. Aku memang menyelamatkan Yelin, tapi kalau nyawamu yang terancam, aku juga akan melakukan hal yang sama." Zufan hanya berbaring di sana dalam diam. Ia tahu saat orang tua itu muncul, membalas dendam atas kejadian yang menimpa Xiaoer dan membunuh Yelin hampir tidak mungkin terjadi. Tapi dia tidak mengira petir itu begitu hebatnya sampai lolos dari kendali Heran dan menghantam Yelin hingga setengah mati. Sekarang kemarahannya sebagian besar telah mereda. Hal itu membuat kondisi terburuk Xiaoer menjadi masalah. Seberkas cahaya muncul sekali lagi di lembah. Supreme Heran adalah orang pertama yang berjalan ke sana. Ia mengatakan jika waktunya habis, keputusan pertarungan tergantung pada juri. Lalu ia pun pergi. Wu Xingqiu melirik Zufan dengan tatapan rumit. Dia hanya menghela nafas dan memberi isyarat agar timnya mundur. Murid-murid sekte Demon Shimeng pun bergegas untuk mengikuti perintah Zufan. Setelah mereka mendapatkan cincin guntur dan memasukkan Xiaoer ke dalam, seseorang membantunya melewati cahaya. Semuanya segera meninggalkan lembah, hanya menyisihkan Dan Qingsheng yang bersembunyi di sudut lembah. Ia mengatakan, "Nak, kamu adalah orang pertama dalam sejarah yang melukai seseorang di depan Supreme Heran." Tak lama setelah itu, ia juga menghilang dari tempatnya. Ketika tim kembali, mereka dihujani tepuk tangan. Pertarungan Yelin dan Zufan telah menjadi pertunjukan kekuatan yang luar biasa, terbaik dari yang terbaik. Orang-orang juga telah mengetahui siapa yang terbaik di masa depan di tanah barat nanti. Sang juri berdeham melihat dari Yelin yang tak sadarkan diri di punggung Wu Xingqiu ke Zufan yang kelelahan yang dipegang oleh Guilang. Ia lalu berkata, "Aku sudah menjadi tetua pemimpin Double Dragon Gathering 5 kali, tapi hanya kalian yang benar-benar membuatku melihat masa depan wilayah barat." Hakim berubah menjadi serius. Ia mengatakan dalam pertarungan tim Sekte Ultimate Clarity melawan Sekte Demon Shimeng ini hasilnya adalah seimbang. Wu Xingqiu saat itu juga berteriak dan menghentikan putusan juri. Ia mengatakan pertarungan tim ini diwakili oleh Zufan dan Yelin. Kali ini Yelin kalah dari Zufan, artinya Sekte Ultimate Clarity kalah dari Sekte Demon Shimeng. Kami mengaku kalah. Sang hakim terdiam lalu mengangguk berkata pada Wu Xingqiu, "Jika hasil pertarungan ini menyangkut kepentingan sekte, kau yakin para tetua akan setuju dengan hal itu?" Wu Xingqiu berkata, "Sekte Ultimate Clarity kami selalu berhati murni, tidak mengejar ketenaran atau keuntungan. Selama berpegang pada jalan kami, itu sudah lebih dari cukup. Kalah ya kalah, tidak ada yang perlu didebat-debatkan. Kalau kita memutarbalikkan hati demi sedikit keuntungan, itu bukan jalan dari sekte kami." Wu Xingqiu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia menyatakan ia mendapatkan kekaguman dari semua orang. Hakim pun mengangguk. Ia lalu mengumumkan pemenang dari pertandingan ini. Namun saat akan mengatakan pemenangnya, kemudian sebuah suara dingin terdengar, "Tunggu." Sekarang semua mata tertuju pada Zufan. Sang hakim mengerutkan kening mengatakan, "Sekarang apa?" Zufan berkata, "Tidak apa-apa, hanya saja kita tidak bisa mengambil posisi teratas." Wu Xingqiu bergegas mengatakan, "Saudara Zuo, ini adalah kemenanganmu. Kamu mendapatkannya dengan layak." Zufan melambaikan tangannya ke arah Wu Xingqiu sembari berkata, "Saudara Wu, pertarungan tim ini 10 lawan 10. Pertarunganku dengan Yelin hanyalah duel pribadi yang sudah disepakati, dan kau pun dapat melihatnya sendiri. Begitu Yelin jatuh, aku juga tidak bisa berdiri dengan sisa murid kami. Kami tidak akan bisa mengalahkan kalian. Pertarungan tim ini kami tetap kalah. Aku mungkin bukan orang suci, tapi aku terbuka dalam tindakanku. Aku tidak akan mengambil lebih dari yang seharusnya. Aku tidak bisa menerimanya, atau aku akan menganggapnya sebagai amal dan tidak lebih dari sebuah penghinaan." Wu Xingqiu menggelengkan kepala dan menangkupkan tangannya. Ia berkata, "Saudara Zuo, Anda mungkin kultivator iblis, tetapi Anda benar-benar seorang pria sejati." Zufan tertawa dan mengatakan ia hanya memiliki harga diri seorang pria yang kejam.
Hakim juri melihat dari satu ke yang lain dan mengangguk. Ia lalu mengatakan, kalau kalian berdua sama-sama tidak peduli pada ketenaran atau keuntungan, maka demi keadilan, perkataan Zufan memang lebih masuk akal. Dan hakim juri pun mengumumkan pemenang dari pertandingan tim ini adalah sekte Ultimate Clarity. Sorak suara penonton pun meledak dalam tepuk tangan, tidak hanya untuk pemenang nominal sekte Ultimate Clarity, tetapi juga untuk Zufan, si jahat yang lembut ini. Sikap terbuka Zufan hanya mengambil apa yang pantas dia dapatkan membuat orang-orang melihat bahwa jalan iblis yang terkesan jahat memiliki keanggunan mereka sendiri. Sekte Demon Soul mengangguk melihat Zufan sebagai contoh model seorang jalan iblis. Yanmo menghela nafas saat dia melihat dari kejauhan. Ia mengatakan bahwa iblis pun punya jalan. Mungkin aku terlalu memanjakan diri akhir-akhir ini. Dan R mengatakan kepada saudara Gincheng bahwa dia baru saja menyerahkan kemenangan tim dan gelar nomor 1 dari 9 sekte. Kesempatan ini tidak datang setiap hari. Mungkin saja di Double Dragon Gathering selanjutnya mereka tidak bisa mencapai setinggi ini. Chu Gincheng pun tersenyum, tatapannya lembut saat dia teringat akan pertemuan 100 pil. Ia mengatakan jika itulah dia masih sama seperti dulu. Gadis-gadis itu menyadari apa yang dia maksud dan mengangguk. Mereka memandang Zufan, tatapan mereka memiliki arti yang berbeda. Hanya Xuan Xiaoyu yang mengamuk dalam benaknya. Kemenangan Zufan telah mendapatkan persetujuan semua orang dan dia bahkan menolak ketenaran. Hal ini lucu, bagaimana ini adalah tujuan dari sekte mistik surga ketika mereka berkomplot melawan sekte Demon Shaming. Sudah ada orang-orang yang berbisik dan mengejek sekte mistik surga, beberapa bahkan sampai ke telinganya. Itu hanya berhasil membuat hatinya semakin marah. Zufan telah melakukan tipu muslihatnya berkali-kali dalam pertarungannya, namun sekte mistik surga hanya melakukannya sekali. Sekarang Zufan diagung-agungkan sebagai seorang pahlawan dan mereka sebagai orang munafik. Heran mengatakan jika baru kali ini ia melihat orang tua itu terlihat berpihak pada salah satu sekte. Baiklah, sekte Ultimate Clarity memang menang, tapi apa maksudnya menang tipis? Baime tersenyum dan berkata dia bermaksud mengatakan bahwa ini adalah kemenangan Zufan, tapi karena ini adalah pertarungan tim, sekte Ultimate Clarity memiliki 9 anggota lagi yang sedikit lebih baik dari kondisi Zufan saat ini. Itu sebabnya mereka menang. Dia jelas memberikan ketenaran pada murid iblismu. Orang tua, aku tidak akan mengatakan dia berpihak padamu, tapi kamu yang memulainya menjadi picik bahkan setelah terlihat baik. Hairan pun mengatakan bagaimana, apakah itu terlihat bagus? Saat Zufan memasuki Double Dragon Manor, kami berdua yang akan mengajarinya. Kamu bahkan bisa menyebut dirimu setengah gurunya. Baime memalingkan mukanya sembari berkata, sudahlah, bagaimanapun juga dia murid di jalan iblis. Secara resmi dia akan berada di bawah pintumu. Bimbinganku cuma bantuan tambahan. Murid pribadiku tetap Yelin, dan kalau kulatih sebentar dia pasti akan berkembang dengan pesat. Apa kau masih ingat dengan perjanjian kita? Heran mengatakan, tentu saja. Begitu dua murid kita selesai dilatih, kita akan membiarkan mereka bertarung lagi dan melihat siapa yang lebih kuat. Keduanya pun sepakat dan tertawa terbahak-bahak. Sang hakim juri melihat keributan di sekelilingnya dan mengangkat tangannya untuk diam. Ia mengumumkan bahwa dengan ini Double Dragon Gathering dari 9 sekte wilayah barat secara resmi sudah berakhir. Selanjutnya kami akan mulai menghitung poin dari setiap sekte untuk menentukan peringkat 9 sekte serta 10 murid jenius terbaik di wilayah barat. Menghitung poin akan butuh waktu, semua boleh beristirahat dulu. Kita kembali ke sisi sekte Demon Shaming. Kuilang meletakkan Zufan yang terluka di kursi untuk beristirahat. Iblis yang melenggang dengan tatapan menggerutu mengatakan, Zufan kenapa menyerahkan kemenangan setelah menang? Kita kehilangan banyak poin karena itu. Satu kalimatmu memberikan kemenangan ke sekte Ultimate Clarity itu memang murah hati, tapi hatiku terasa sakit. Kemenangan itu bisa saja mendorong kita dari bawah, tengah, dan namun Zufan menatapnya dan mengatakan, langsung ke puncak, kau mau itu? Iblis yang pun terdiam. Zufan berkata, pohon tinggi pasti akan terkena angin. Sekte Demon Shaming kita hanya sekte biasa, lalu tiba-tiba berada di puncak. Apa kau berpikir itu tidak berbahaya? Menyadari betapa lemahnya sekte kita itu penting. Tanpa kekuatan nyata untuk menopang dasarannya, memikul gelar sebesar itu hanya akan berujung pada kehancuran. Jujur saja, dari sudut pandang kepentingan sekte, aku tidak mau peringkat kita naik terlalu cepat di Double Dragon Gathering. Kebaikan tersembunyi dalam musibah dan musibah tersembunyi dalam kebaikan. Sekte Demon Shaming masih terlalu lemah untuk duduk di kursi tertinggi itu. Kalau dipaksakan, kita akan menjadi target semua orang. Iblis yang mengangguk, ia membenarkan perkataan Zufan. Kita memang tidak bisa mengambil atau itu akan menjadi bumerang bagi sekte kita. Yang mengatakan jika dirinya tak menyangka jika ia telah berpikiran pendek, benar-benar membiarkan ketenaran menutup mataku. Zufan, untungnya ada kau yang memikirkan sampai sejauh itu. Zufan mengatakan tidak ada yang bisa menjadi gemuk dalam sekali suap. Kalau dipaksakan,
dampak buruknya akan lebih besar daripada keuntungannya. Dengan hasil kita di Double Dragon Gathering, ini sudah cukup untuk menopang perkembangan sekte dalam beberapa tahun ke depan. Pada akhirnya, peringkat poin persisnya bukan yang terpenting. Yang penting adalah bagaimana kita berkembang secara stabil dan tanpa gangguan. Itu artinya, merekalah yang harus kita perhatikan mulai sekarang. Hasil sejati dari Double Dragon Gathering ini adalah aliansi yang sudah kita bangun. Di antara sekte tiga tengah, sekte Demon Soul berhutang budi pada kita. Mereka kemungkinan akan tetap bersahabat. Sekte Sword God, pertarungan kita yang membangun rasa hormat dan persahabatan. Mereka juga akan menjadi sekutu yang baik. Untuk sekte tiga teratas, meskipun aku melukai Yelin di akhir, Wu Xingqiu adalah pria terhormat. Dia tidak punya niat buruk, jadi kita bisa berteman dengan mereka. Dan terakhir, sekte Helion Flame. Timnya pun dengan serentak berteriak. Salah satu berkata pada Sofan, jika ia hampir membunuh Yanmu terakhir kali, bagaimana mungkin kita bisa mendekati jika dia membenci kita? Sofan mengangguk dan berkata, percayalah padaku, sekte Helion Flame pasti akan menjadi sekutu kita.